Jikalau kita ambil, kita baca ayat tersebut, yaitu kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Sebenarnya jika yang dikatakan oleh saudara pendeta Andre Tunggal tadi, bahwasannya kedatangan Yesus untuk membawa kasih, dan dengan kasihnya itu PL dan PB konsisten, maka pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Yesus tidak ada belas kasihan. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan. Mengapa kitab perjanjian lama tersebut menyuruh untuk membunuh anak-anak yang tidak bersalah, tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa? Kemudian kitab perjanjian lama tersebut juga mengatakan untuk menyuruh membunuh ternak-ternak, domba maupun lembu, unta maupun keledai. Apa salah mereka? Apa salah keledai? Apa salah unta? Apa salah domba? Dan apa salah lembu? Mengapa sampai sangat kejamnya sekali? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika dikatakan oleh saudara pendeta Andre Tunggal bahwasannya Yesus datang untuk menggenapi kitab perjanjian lama ataupun ajaran Taurat dan kitab para nabi dengan kasih, maka sangat jauh panggang daripada api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada saudara kita, yaitu pendeta Andre Tunggal. Nah, yang mana video ini kami dapatkan ketika kami ingin melihat channel saudara mu'alaf kita, yaitu Don Ditan. Nampaklah terlihatlah channel Andre Tunggal ini dengan tidak sengaja. Maka oleh karena itu kami ingin membahasnya, yang mana salah satu penggalan daripada video pendeta Andre Tunggal dapat kami ambil satu materi, yaitu mengenai di mana
Saudara Pendeta Andre Tunggal mengatakan bahwasannya Yesus menggenapi PL. Yesus menggenapi perjanjian lama dengan kasih dan tetap konsisten sampai dia menemui ajalnya ataupun mati di tiang kayu salib. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya pernyataan saudara Andre Tunggal itu, Pendeta Andre Tunggal itu, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kepada Anda bahwa Yesus itu menggenapi ajaran PL dengan kasih. Ya, ketika PL dan PB itu konsisten, ketika Yesus itu menggenapinya atau Yesus itu memberikan sebuah interpretasi yang jelas bahwa ajarannya itu kasih, begitu loh. Jadi ketika dari awal Yesus memulai pelayanannya, dia mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh, bahkan kita memberikan pipi kepada mereka yang menampar kita. Tentu maksud dari ajaran Yesus itu adalah berbuat baiklah bahkan kepada mereka yang menganiaya kamu. Dan apa yang Yesus lakukan konsisten sampai di kayu salib. Jadi tidak ada perubahan di mana tadinya Yesus yang masih, saya mohon maaf saya pakai kata ini, Yesus yang masih newbie atau masih cupu dalam pelayanan, masih mulai pelayanan, oh kasih. Tapi ketika pengikut Yesus sudah ribuan, lalu Yesus mulai mengatakan mari kita angkat pedang. Enggak, Yesus tidak melakukannya. Bahkan ketika ribuan orang mengikut dia hanya bilang barang siapa mau mengikut aku, dia mesti rela memikul salib menyangkal diri. Akhirnya banyak orang meninggalkan dia. Bahkan Yesus bertanya kepada 12 muridnya, kamu mau meninggalkan aku juga atau enggak? Tapi yang terjadi adalah mereka bilang kami enggak mau pergi. Yesus pada akhirnya sampai pada kematiannya, dia konsisten dan dia mati di kayu salib dengan mengatakan, ampunilah mereka yang bersalah. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video tadi dapat kita simpulkan bahwasannya Pendeta Andre Tunggal mengatakan bahwasannya Yesus menggenapi ajaran PL atau perjanjian lama dengan kasih. Dan PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsisten ketika Yesus menggenapinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan ajaran Yesus saja yang mengajarkan tentang kasih. Di dalam ajaran agama Islam pun Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang kasih juga. Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan Nabi Muhammad juga berkata bahwasanya tidaklah dikatakan orang beriman jika dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari perkataan Nabi Muhammad SAW tadi sangat jelas bahwasannya agama Islam juga mengajarkan kasih, karena itu adalah ajaran semua para nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita membahas mengenai
apa yang dikatakan oleh saudara kita Pendeta Andre Tunggal tadi, bahwasanya Yesus menggenapi ajaran PL dengan kasih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang di dalam Alkitab dikatakan bahwasanya kedatangan Yesus itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, namun kedatangannya itu adalah untuk menggenapinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18, yang mana dikatakan bahwasannya jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata-kata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 sangat jelas sekali bahwasanya kedatangan Yesus itu bukan untuk menghilangkan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu titik pun Yesus tidak akan menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi sampai bumi ini lenyap. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berarti di dalam kedatangan Yesus itu adalah bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya untuk menggenapinya ini adalah yang untuk perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud menggenapi itu adalah apabila ada kekurangannya maka akan ditambah. Misalnya kitab Taurat dan kitab para nabi, misalnya ada kekurangannya, maka Yesus datang untuk menambahnya, untuk menggenapinya. Sedangkan hukum-hukum yang terdahulu Yesus tidak akan menghilangkannya. Karena kata Yesus, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai bumi ini lenyap. Jadi sebelum bumi ini lenyap, hukum kitab Taurat dan kitab para nabi tetap berlaku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika Yesus konsisten dengan perkataannya, maka Yesus tidak menghilangkan hukum-hukum yang terdahulu. Nah, apakah di dalam kitab Perjanjian Lama terdapat ajaran kasih seperti yang diajarkan Yesus? Sudah pasti dapat. Sudah pasti terdapat ajaran kasih. Namun yang perlu diketahui bahwasanya di dalam Perjanjian Lama itu terdapat ajaran yang sangat-sangat keras sekali, yaitu ajaran
ataupun perintah untuk menghilangkan, untuk membunuh bangsa lain, untuk menghilangkan bangsa lain, untuk membunuh bangsa lain dari permukaan bumi ini. Bahkan sampai ternak-ternaknya pun disuruh dihilangkan. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3, yang mana di kitab tersebut dikatakan bahwasannya, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudara kita Pendeta Andre Tunggal tadi sangat bertentangan sekali dengan apa yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3 tersebut. Karena di ayat tersebut dikatakan bahwasanya jangan ada belas kasihan kepada bangsa Amalek. Bunuhlah semua yang ada padanya, baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak dan anak-anak yang musuh. Serta bunuhlah juga domba, lembu, unta maupun keledai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jikalau kita baca ayat tersebut, yaitu kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3, sebenarnya jika yang dikatakan oleh saudara Pendeta Andre Tunggal tadi bahwasannya kedatangan Yesus untuk membawa kasih, dan dengan kasihnya itu PL dan PB konsisten, maka pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Yesus tidak ada belas kasihan. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan. Mengapa kitab Perjanjian Lama tersebut menyuruh untuk membunuh anak-anak yang tidak bersalah, tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa? Kemudian kitab Perjanjian Lama tersebut juga mengatakan untuk menyuruh membunuh ternak-ternak, domba maupun lembu, unta maupun keledai. Apa salah mereka? Apa salah keledai? Apa salah unta? Apa salah domba? Dan apa salah lembu? Mengapa sampai sangat kejamnya sekali? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika dikatakan oleh saudara Pendeta Andre Tunggal bahwasannya Yesus datang untuk menggenapi kitab Perjanjian Lama ataupun ajaran Taurat dan kitab para nabi dengan kasih, maka sangat jauh panggang daripada api. Karena kedatangan Yesus mengatakannya bahwasanya dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yang dimaksud meniadakan itu adalah menghilangkan. Jadi Yesus kedatangannya bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapinya apa yang kurang
ditambahkan. Yang dimaksudnya menggenapi itu apa yang kurang ditambahkan. Misalnya begini. Misalnya kaki meja itu ada 4. Jadi sekarang ini kaki meja itu ada 3. Berarti kurang 1. Nah, Yesus datang untuk menambahkan kaki meja yang kurang 1 tersebut menjadi 4. Bukan untuk menghilangkannya. Nah, itu yang maksud untuk menggenapi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, terkhususnya bagi kaum muslimin yang menonton channel ini, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam itulah agama yang paling benar di dunia ini. Agama Islam itulah agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.